Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam siklus akuntansi yang namanya adalah jurnal umum. Nah, yang perlu kita ketahui sama-sama adalah di dalam siklus akuntansi itu ada urutan pekerjaan atau pengerjaan yang harus dilakukan, di mana siklus akuntansi itu digunakan atau ditujukan nanti untuk menganalisa bagaimana pertumbuhan perusahaan terhadap setiap transaksi, lalu bagaimana hasil yang didapat oleh setiap perusahaan dari sisi laba maupun dari sisi kerugian ya. Nah, itu dia kira-kira untuk konsep-konsepnya. Nah, dari bagian siklus akuntansi, yang pertama yang kita pelajari adalah jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Nah, jadi katanya di situ bahwa jurnal umum adalah sebuah pencatatan penjurnalan yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi. Jadi misalkan di dalam di dalam sebuah perusahaan ada saja melakukan transaksi-transaksi penjualan, pembelian yang mengakibatkan kas atau uang kita keluar dan masuk, semuanya akan dicatat di dalam jurnal umum. Nah, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Nah, sedangkan nanti kalau untuk perusahaan-perusahaan dagang itu biasanya lebih efektif digunakan adalah jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama. Jadi katanya di situ sering terjadi dan berulang dan satu periode akuntansi baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Alasan kenapa jurnal umum itu jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang itu karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Nah, itu dia kira-kira pengertian dua bagiannya. Namun harus diingat di sini adalah materi yang mau kita ajarkan, yang mau kita bahas untuk hari ini adalah jurnal umum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep jurnal umum adalah kita harus memahami tabel yang ada di sini, tabel transaksi nih. Nah, ini secara umum kita singkat menjadi HUM PB. HUM PB itu berarti harta, hutang modal, pendapatan dan beban. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah ada transaksi yang akan bertambah dan berkurang dari setiap bagiannya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin membuat atau memasukkan sebuah transaksi ke dalam jurnal umum harus memahami dulu tabel ini. Oke, apa saja bagian tabel-tabelnya yang harus kita pahami? Yang pertama, ingat bahwa transaksi yang berhubungan dengan harta. Harta ini ada banyak ya, ada harta lancar, ada harta tetap, di mana harta lancar itu adalah harta yang mengakibatkan kas itu harta lancar itu adalah harta yang pengelolaannya itu di bawah setahun. Contohnya apa? Contoh paling gampang dari harta lancar itu adalah uang, atau dalam bahasa akuntansinya adalah kas. Di mana kas itu pengelolaannya, keluar masuknya itu pastinya di bawah setahun, bahkan per hari kalau dalam perusahaan, kira-kira seperti itu. Sedangkan yang kedua nanti ada yang namanya harta tetap. Harta tetap itu adalah harta yang masa pengelolaannya itu di atas setahun. Contohnya apa? Gedung. Karena secara logika kan kita tidak mungkin, misalkan kita punya sebuah perusahaan, kita membuat sebuah bangunan, lalu 6 bulan lagi kita pindah ke bangunan lain, lalu 2 bulan lagi pindah ke bangunan lain. Jadi pengelolaan itu pasti di atas tahun. Oke. Nah, kita mulai. Harta, ingat bahwa setiap transaksi yang berhubungan dengan harta atau H, jika transaksi tersebut bertambah, itu nanti dicatat di debit. Ini debit ya. Sedangkan kalau dia berkurang, itu nanti dicatat di kredit. Ini harus diingat baik-baik. Jadi harta, kalau bertambah, transaksi dari berhubungan dengan harta itu bertambah, dicatat di debit, berkurang dicatat di kredit. Hutang
modal dan pendapatan. Sebaliknya, dicatat dia bertambah, dicatat di kredit. Kalau transaksi utang modal dan pendapatan berkurang, itu dicatat di debit. Yang terakhir, beban. Beban sama seperti harta. Jika beban kita bertambah, dicatat di debit. Kalau berkurang, dicatat di kredit. Jadi ini yang perlu diketahui sama-sama sebelum kita masuk ke yang namanya jurnal umum. Transaksi yang namanya jurnal umum. Ingat, HUM PB. Harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Harta bertambah dicatat di debit, berkurang dicatat di kredit. Hutang, modal, dan pendapatan bertambah dicatat di kredit, berkurangnya dicatat di debit. Beban bertambah dicatat di debit, berkurang dicatat di kredit. Nah, sebagai bagian contoh dari data tersebut, jadi misalkan kita ambil sebuah contoh paling sederhana. Misalkan ada satu atau sebuah transaksi tanggal 20 bulan 2 2021 misalkan. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta rupiah. Nah, lalu pertanyaannya, tuliskanlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, dari transaksi ini kita bisa melihat, dari transaksi ini kita bisa lihat, kita bisa pastikan bahwa akan ada terjadi dua akun yang akan berpengaruh di dalam ini. Yang pertama, perusahaan membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan itu apa? Kita harus ketahui bahwa perlengkapan itu adalah bagian dari harta. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh lihat bahan di dalam deskripsi. Itu apa sih, harta itu apa saja kira-kira di dalam bagiannya ya. Pastinya perlengkapan itu adalah bagian dari harta. Untuk lebih jelasnya lagi nanti teman-teman boleh lihat video pembelajaran sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Oke, langsung saja. Perusahaan membeli perlengkapan. Perlengkapan itu adalah harta. Kalau kita beli perlengkapan, ingat harta berarti bertambah di debit ya. Kalau kita beli perlengkapan, berarti secara otomatis perlengkapan kita makin bertambah atau makin berkurang. Maka jawabannya pasti makin bertambah, namanya kita beli. Berarti di sini perlengkapan di debit. Nah, nilainya masukkan sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Nah, lalu di sisi lain itu bagaimana? Di sisi lain kita akan cek, kita lengkapi lagi. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Kalau kita beli perlengkapan, perlengkapan kita bertambah. Tapi kita beli secara tunai, berarti artinya kita bayar pakai uang. Berarti pertanyaannya, uang kita makin bertambah atau makin berkurang? Jawabannya, uang kita makin berkurang karena kita bayar. Nah, uang itu adalah bagian dari harta. Berarti kalau uang berkurang dicatat di mana? Di kredit. Lihat di bagian tabel. Berarti di sini kas. Di kredit sebesar berapa? Sebesar sama dengan nilai yang pertama. Nah, misalkan kita ambil lagi contoh yang berikutnya. Di tanggal yang sama, perusahaan membeli peralatan dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 50 juta misalkan. Nah, sekarang kita lihat transaksi yang kedua. Dikatakan sini, coba silakan dirancang atau dimasukkan transaksinya ke dalam penjurnalan atau jurnal umum. Oke, kita akan lihat kembali. Perusahaan membeli peralatan. Kalau kita beli peralatan, ingat peralatan itu juga bagian dari harta. Perusahaan membeli peralatan. Secara logika, kalau kita perusahaan membeli peralatan, peralatan perusahaan tersebut makin bertambah atau makin berkurang? Maka jawabannya makin bertambah. Berarti
peralatan bertambah dicatat di mana? Di debit. Lihat tabelnya. Sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Nah, kita lanjutkan kembali. Apa? Di kreditnya. Perusahaan membeli dengan syarat. Nah, ini ada syarat di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan. Setiap transaksi yang di dalamnya tertera syarat, bisa dipastikan transaksi tersebut adalah transaksi secara kredit, non tunai. Itu harus diingat. Jika ada syaratnya, jenis-jenis syarat itu ada banyak. Ada EOM, end of month, lalu ada 2/10, N/30. Nah, kita akan bahas sedikit apa sih arti kata 2/10, N/30 ini. Jadi ini artinya adalah perusahaan akan mendapat diskon atau potongan sebesar 2% jika transaksi dilunasi maksimal 10 hari dari tanggal transaksi. Lalu N/30 itu artinya apa? Transaksi dilunasi maksimal 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, itu yang dimaksud dengan 2/10 N/30. Itu hanya keterangannya saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Berarti kalau kita membeli, ingat akan ada kata syarat, berarti kredit. Berarti kalau kredit itu adalah utang. Nah, kalau kita membelinya secara kredit, berarti kita menambah hutang kita. Benar ya? Maka kalau hutang bertambah dicatat di mana? Hutang bertambah dicatat di kredit. Berarti dari transaksi tersebut akan menambah utang sebesar ini, utang di kredit sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Oke. Nah, ini dia untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan lagi untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya misalkan di tanggal yang sama. Perusahaan membeli perlengkapan sebesar 20 juta dan dibayar 10 juta, sisanya dibayar berikutnya. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya ini. Nah, di dalam transaksi ini, kalau kita perhatikan akan ada beberapa akun yang akan berpengaruh di dalamnya. Yang pertama, kita mulai dari bagian yang pertama. Perusahaan membeli perlengkapan. Secara logika, kalau kita membeli perlengkapan, pertanyaannya, perlengkapan kita makin bertambah atau makin berkurang? Maka jawabannya adalah makin bertambah. Nah, kita akan cek di dalam tabelnya. Kalau perlengkapan itu bertambah dicatat di mana? Perlengkapan bertambah dicatat di debit. Berarti jurnal umum dari transaksi yang berikutnya ini, perlengkapan dicatat di debit sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Namun, perusahaan membeli perlengkapan yang 20 juta tadi, yang dibayar hanya 10 juta dulu. Nah, berarti di dalam transaksi ini, kalau kita beli perlengkapan 20 juta, di satu sisi perlengkapan kita bertambah, tapi kita bayar 10 juta. Berarti kalau kita bayar, secara logikanya uang kita berkurang, benar ya? Nah, kita akan cek tabelnya. Kalau uang berkurang dicatat di mana?
dicatat di kredit. Berarti di sisi berikutnya kas. Jadi dalam bahasa akuntansinya adalah bahasa akuntansi uang adalah kas ya. Kas di kredit sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Nah, apakah sudah selesai? Ingat, sisanya dibayar berikutnya. Sisanya berapa lagi? 10 juta berarti. Benar kan? Karena kita beli perlengkapan 20 juta, kita bayar 10 juta, berarti yang 10 juta tadi akan dicatat sebagai hutang. Pertanyaannya, hutang kita dari transaksi ini makin bertambah atau makin berkurang? Maka jawabannya makin bertambah. Nah, cek di tabel, jika hutang bertambah dicatat di mana? Di debit atau kredit? Jawabannya di kredit. Berarti utang di kredit sebesar 10 juta. Nah, inilah kira-kira beberapa contoh dari konsep penjurnalan atau jurnal umum di dalam konsep akuntansinya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan sama-sama adalah yang pertama, bahwa di dalam jurnal umum itu memang harus benar-benar balance antara debit dan kredit, itu harus balance. Oke, jadi jangan sampai ada yang tidak balance. Oke, nah itu dia bagian pertama untuk video pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana cara mengconvert, bagaimana cara memasukkan jurnal umum ke dalam akuntansi. Oke, yang biasa disebut dengan financial report with Excel. Kita akan memasukkan pencatatan jurnal umum yang dikombinasikan dengan rumus-rumus di dalam Excel akan membuat sebuah laporan jurnal umum dalam konsep Microsoft Excel. Nah, itu akan kita pelajari di video berikutnya ya. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.